banyak manfaat yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak cucu kita kelak. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada video kali ini kita akan membagikan terkait dengan contoh teks sambutan pidato persuasif yang singkat ya. Biasanya ini untuk kalian semuanya yang sedang menempuh pendidikan baik di tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama ataupun SMA. Khususnya sekolah menengah pertama kelas 9 biasanya itu ada tugas untuk teman-teman praktek menyampaikan pidato persuasif. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan terkait dengan contoh teks pidato untuk persuasif ya teman-teman ya. Bagaimana untuk contohnya teman-teman bisa meniru mulai dari intonasi, isi dan lain sebagainya, teman-teman bisa ambil ya. Nah teman-teman sekalian langsung akan kita praktekkan untuk teks pidato persuasif. Misalnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah kenikmatan, keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan dan pendapat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kelestarian lingkungan hidup sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting dijaga demi keberlangsungan anak cucu kita kelak. Lingkungan hidup yang rusak akan menjadi dan akan mudah mendatangkan berbagai bencana seperti tanah longsor, kekeringan, dan sebagainya. Dalam situasi demikian, sebenarnya ada bagian banyak hal yang bisa kita lakukan dalam menjalankan fitrah sebagai manusia. Salah satunya yaitu mengemban amanah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hadirin yang saya hormati, kegiatan apa yang kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup? Pertama, menanam kembali pohon-pohon yang sudah mati atau ditebang. Dengan demikian, kelangsungan lingkungan hidup akan diganti dengan pohon-pohon yang baru. Apabila ini dijalankan oleh kita, maka banyak manfaat yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai anak cucu kita kelak. Yang kedua adalah membuang sampah pada tempatnya. Setidaknya kita memiliki kesadaran untuk terpanggil hatinya dalam membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan. Jangan membuang sampah di sembarang tempat karena itu tidak baik untuk kesehatan dan kelestarian lingkungan. Kemudian sampah tersebut didaur ulang sesuai dengan jenis-jenis sampah, baik yang organik maupun yang non-organik. Yang ketiga adalah memanfaatkan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan, mematuhi larangan-larangan untuk tidak melakukan penebangan pohon secara liar. Hadirin yang saya hormati, kegiatan yang kita lakukan dalam kelestarian lingkungan hidup itu harus menjadi dan kita selamatkan sekaligus kita rawat lingkungan hidup bersama-sama dengan kelangsungan baik untuk anak cucu kelak. Sebuah kekeliruan, kesalahan besar
apabila kita membiarkan kerusakan lingkungan hidup terus terjadi. Padahal para hadirin, kita sesungguhnya bisa melakukan upaya penyelamatan dan pencegahan sebelum hal itu terjadi. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa gagasan dan pendapat yang bisa saya sampaikan terkait dengan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu untuk teman-teman yang mungkin ada tugas atau ada penugasan terkait dengan teks pidato persuasif. Pidato persuasif itu bisa dimaknai sebagai pidato yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk melakukan sesuatu. Ya, sejatinya pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan maksud dan pendapatnya mengenai suatu hal. Nah, sedangkan dalam hal ini yang perlu teman-teman pahami bahwa pidato persuasif itu bersifat menghimbau atau mengajak kepada masyarakat untuk berbuat suatu hal yang berguna bagi kehidupan. Dengan demikianlah pidato persuasif adalah salah satu cara menggerakkan masyarakat untuk berbuat lebih baik dan lebih kreatif lagi, teman-teman. Jadi tidak jarang pada saat-saat tertentu ya, pidato persuasif ini cukup efektif untuk menjadi inspirasi bagi khalayak umum. Bahkan ini juga pidato persuasif itu kerap kali dijadikan sebagai tugas akhir bagi teman-teman yang sedang menempuh pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Itu teman-teman ya. Nah, di sisi lain yang perlu juga teman-teman pahami bahwa ada beberapa penjelasan terkait dengan pidato persuasif. Yang pertama, bertujuan inti mengajak, membujuk pendengar agar terpengaruh terhadap isi pidato yang disampaikan. Untuk contohnya, yang pidato persuasif ini adalah pidato tentang budaya bersih dan pidato keagamaan. Topik yang tepat untuk menjelaskan tentang isi pidato persuasif yang saya sampaikan tersebut, yang pertama itu ada buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan lingkungan. Nah, dalam hal inilah pidato tentang pentingnya program 4M itu ya, seperti himbauan untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, itu termasuk dalam pidato persuasif. Ini ketika terjadi atau dilakukan ketika ada virus corona. Nah, itu adalah bagian dari pidato persuasif, teman-teman, yang bisa teman-teman jadikan sebagai pedoman atau acuan lain. Jangan membuang sampah sembarangan, itu termasuk dalam pidato persuasif. Intinya, pidato persuasif itu adalah pidato yang mengajak seseorang atau mengajak orang lain itu, teman-teman, agar nantinya orang lain itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Nah, dalam hal ini pidato persuasif itu harus teman-teman memainkan intonasi, jangan terlalu panjang, cukup simpel gitu aja. Terima kasih teman-teman telah menonton, bye bye.